Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cinderella Milani. Saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor-faktor lingkungan bisnis pada PT BPR Bank Surya Yuda. Latar belakang dari masalah yang saya ambil adalah perkembangan perbankan di Indonesia ditandai dengan makin banyaknya bank perkreditan rakyat. Berdasarkan infografis statistik perbankan Indonesia, dapat diketahui bahwa komposisi kredit BPR dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021 mengalami peningkatan. Artinya, semakin besar dana yang terhimpun, maka semakin besar jumlah kredit yang dapat disalurkan dan akan meningkatkan laba perusahaan. Sedangkan berdasarkan jumlah dana pihak ketiga atau DPK yang meliputi tabungan dan deposito juga mengalami peningkatan dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021. Hal ini berarti bahwa jumlah dana yang terhimpun dari tabungan dan deposito juga mengalami peningkatan dan akan berpengaruh positif terhadap kredit. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa BPR masih mengalami pertumbuhan bisnis yang baik di tengah banyaknya tekanan dan persaingan. Tingkat persaingan antara perusahaan pada BPR yang semakin kompetitif mengharuskan BPR mempelajari kembali strategi untuk dapat menarik minat nasabah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal Bank Surya Yuda yang mempengaruhi bisnis perusahaan. Selanjutnya akan melakukan identifikasi dan menganalisis peluang, ancaman, serta implementasi terhadap bisnis perusahaan. Sehingga berdasarkan analisis tersebut dapat memberikan informasi bagi pihak manajemen untuk mengembangkan strategi dan membuat keputusan bisnis yang bertujuan untuk berlangsungnya perusahaan dan kinerja yang lebih baik. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, apa saja fenomena yang terjadi dari berbagai faktor lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan bisnis Bank Surya Yuda. Yang kedua, apa saja peluang dan ancaman yang dapat diidentifikasi dari fenomena lingkungan eksternal terkait dengan kegiatan bisnis Bank Surya Yuda. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui fenomena yang terjadi dari berbagai faktor lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan bisnis Bank Surya Yuda. Yang kedua, mengetahui peluang dan ancaman yang dapat diidentifikasi dari fenomena kegiatan bisnis Bank Surya Yuda. Maka penelitian ini, yang pertama, bagi penulis, dapat menerapkan pengetahuan teoritis lingkungan bisnis suatu perusahaan. Bagi akademik, dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bahan ajar. Yang ketiga, bagi perusahaan, yaitu memberikan masukan mengenai fenomena dari faktor lingkungan eksternal. Untuk metode penelitian, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai situs resmi Surya Yuda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Bank Surya Yuda Kencana atau BSY didirikan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 12 April 1992. Pendiri sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas BPR Bank Surya Yuda adalah Satrio Yudiarto. BPR Surya Yuda dengan didasari jiwa yang ingin menyumbangkan pengalaman dan pengetahuannya di sektor UMKM dengan menggunakan pendekatan sosial budaya masyarakat kecil yang diintegrasikan dalam pendekatan bisnis. Untuk produk dan layanan dari Bank Surya Yuda terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu adalah tabungan surya. Yang kedua adalah arisan surya. Yang ketiga adalah ATM surya. Yang keempat tabungan hari tua. Yang kelima tabungan umroh. Selain itu ada juga berbagai jenis kredit, di mana yang pertama adalah kredit umum yang terdiri dari kredit modal kerja, kredit konsumsi, kredit agunan deposito, dan juga ada kredit pegawai dan kredit kendaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja bisnis perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan Bank Surya Yuda tahun 2020, dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami perkembangan bisnis yang bagus, yang ditunjukkan dari sisi aset maupun perbandingan target dan realitas perusahaan.
Aset merupakan sumber daya yang dimiliki Bank Surya Yuda dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat di masa depan. Aset Bank Surya Yuda di akhir tahun 2020 naik sebesar 0,72%. Secara umum, pada tahun 2020, Bank Surya Yuda telah menunjukkan kinerja yang memuaskan. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan analisis faktor lingkungan bisnis pada PT Bank Surya Yuda. Aspek yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Pada triwulan kedua tahun 2021, ekonomi global mengalami peningkatan yang dilihat dari pergerakan indeks PMI global meningkat dari 54,8 pada Maret 2021 menjadi 56,6 pada Juni 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia semester 1 tahun 2021 dibandingkan dengan semester 1 tahun 2020 secara kumulatif tumbuh sebesar 3,10%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2021 adalah industri pengolahan, yakni sebesar 1,35%. Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia triwulan kedua didominasi provinsi di Pulau Jawa, dengan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,92%. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat mendorong tumbuhnya pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,93%. Selanjutnya, untuk peluang dari lingkungan ekonomi, yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester 1 tahun 2021 meningkat mencerminkan aktivitas produksi dan konsumsi yang terus berputar. Yang kedua, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa. Yang ketiga, suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang masih longgar diharapkan perbankan untuk terus melanjutkan penurunan suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong kredit kepada dunia usaha. Ancamannya yang pertama, dengan adanya work from home dan social distancing menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami kemunduran, bahkan ada yang sampai PHK. Yang kedua, dunia diprediksi akan menghadapi tantangan ekonomi yang lebih kompleks dan krisis keuangan global dan akan menjadi resesi terburuk sejak Great Depression. Yang ketiga, wabah pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya kemampuan untuk meningkatkan kinerja profitabilitas BPR. Implementasi terhadap Bank Surya Yuda, yang pertama, untuk meningkatkan kinerja kredit, Bank Surya Yuda harus berhati-hati dalam bermitra dengan para pelaku UMKM. Yang kedua, Bank Surya Yuda bekerja sama dengan OJK untuk membangun sinergi dalam upaya mencegah meningkatkan kualitas kredit non-lancar. Yang ketiga, manajemen BSY mengedepankan proses kredit yang lebih selektif, dikarenakan kondisi perekonomian yang belum stabil akibat dari COVID-19. Baik, selanjutnya yang kedua adalah lingkungan demografi. Badan Pusat Statistik memproyeksikan penduduk Indonesia dari tahun 2015 sampai 2045 mengalami pertumbuhan penduduk secara positif. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi 294,1 juta penduduk dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,81%. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa, dengan penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun sebanyak 70,72%, di mana Indonesia masih berada dalam masa bonus demografi. Untuk peluang dari lingkungan demografi, yang pertama, jumlah angkatan kerja besar berpotensi untuk menyerap lapangan kerja. Yang kedua, pembiayaan konsumer memiliki potensi besar karena perilaku konsumtif penduduk Indonesia yang didominasi oleh generasi Z. Yang ketiga, semakin bertambah pesat industri manufaktur mikro dan kecil yang merupakan sasaran segmen retail banking. Yang keempat, bonus demografi yang dinikmati Indonesia turut menciptakan meningkatnya suplai angkatan kerja. Kemudian, ancaman dari lingkungan demografi ini yang pertama, tingkat pendidikan yang masih rendah mengakibatkan cukup sulit mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja berpendidikan tinggi di luar Jawa masih sangat terbatas. Yang ketiga, dengan adanya bonus demografi, maka persaingan antar bank dalam menarik nasabah semakin ketat.
Implementasi yang dapat dilakukan Bank Surya Yuda, yang pertama, BSY dapat menjalin kerjasama dengan universitas atau perusahaan dalam memberikan pembiayaan multiguna kepada karyawannya, sehingga perilaku konsumtif masyarakat dapat terakomodasi. Yang kedua, melakukan penetrasi pada industri mikro dan kecil secara efektif, karena ketersediaan konsumen yang banyak. Yang ketiga, melakukan sistem penarikan door-to-door yang memudahkan nasabah di masa pandemi. Selanjutnya, yang ketiga adalah lingkungan sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari perbedaan ras, warna kulit, bahasa, cara bersosial, dan budaya. Dengan keberagaman ini, Indonesia memiliki ciri khas yang membentuk jati diri bangsa. Identitas bangsa Indonesia tercermin dari segala aspek perilaku masyarakat. Di antaranya budaya gotong royong di tengah perbedaan, serta keramah tamahan di tengah keramaian. Jika dilihat dari jumlah mayoritas penduduk Indonesia adalah bersuku Jawa, di mana budaya Jawa sangat kental dengan kesopanan dan kekeluargaan, sehingga sesuai dengan visi BSY akan mewujudkan kesejahteraan bersama masyarakat. Peluang yang diambil dari lingkungan sosial budaya, yang pertama, BSY memberikan layanan yang memudahkan masyarakat dibandingkan bank konvensional yang lebih kompleks. Yang kedua, pemilihan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan komunitas, lembaga masyarakat, dan UMKM sebagai sarana penetrasi pasar. Ancaman dari lingkungan budaya ini, yang pertama, masyarakat memiliki preferensi yang lebih besar terhadap bank konvensional. Yang kedua, bank konvensional memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, meliputi seluruh wilayah Indonesia. Implementasi yang dapat dilakukan BSY pada faktor budaya ini, yang pertama, sesuai dengan visi BSY memberikan layanan yang memudahkan masyarakat, seperti kredit yang disediakan untuk karyawan, kredit usaha kecil, dan juga kredit tanpa anggunan. Yang kedua, BSY memiliki jangkauan regional, yaitu wilayah kabupaten di Jawa Tengah, sesuai dengan tujuan pendiriannya menjadi BPR regional di Jawa Tengah dan menuju kesejahteraan bersama rakyat. Baik, yang keempat adalah lingkungan politik dalam negeri. Perusahaan membutuhkan konsumen untuk membeli produknya, membutuhkan pemasok barang, dan juga membutuhkan peran pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan bisnis. Pada masa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang berpotensi besar mengganggu kondisi sosial politik di Indonesia. Salah satu tantangan dalam dunia politik saat ini yaitu seperti pelaksanaan pilkada di era pandemi akan meningkatkan pendanaan pilkada sebagai praktik demokrasi langsung karena melibatkan masyarakat. Untuk peluang dari faktor politik dalam negeri ini, yang pertama, pemerintah yang memiliki orientasi pembangunan daerah melalui bisnis dapat menjadi potensi untuk kemitraan. Yang kedua, di era pandemi COVID-19 ini, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah memberikan bantuan kepada masyarakat. Yang ketiga, industri konveksi memiliki potensi besar sebagai pemasok perlengkapan kampanye. Ancamannya yang pertama adalah perubahan iklim politik dapat memberikan resiko yang signifikan dan membahayakan strategi perusahaan. Ancaman di lingkungan politik yang dapat membahayakan bisnis perusahaan antara lain itu seperti perang, kekacauan politik, dan korupsi, serta penegakan hukum yang lemah. Implementasi yang dapat dilakukan Bank Surya Yuda, yang pertama, BSY melakukan pendekatan dengan kepala daerah untuk menjalin kerjasama dalam produk pendanaan maupun pembiayaan. Yang kedua, BSY bersikap netral dalam gerakan politik untuk menjaga netralitas. Yang ketiga, dengan adanya pilkada akan memberikan potensi pembiayaan retail BSY kepada industri konveksi. Baik, yang selanjutnya, yang kelima adalah lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi menuntut perbankan untuk bisa saling berbagi data terhadap unit perusahaan lain, seperti finansial teknologi atau fintech.
Penerapan teknologi dalam industri perbankan selain bertujuan untuk memudahkan operasional interperusahaan, juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah terhadap nasabah. Membeli teknologi merupakan kegiatan yang paling mudah dan tidak memerlukan keahlian tinggi. Namun, diperlukan rancangan penerapan teknologi yang baik, good IT governance, dan berdasarkan kesesuaian target korporasi dari perbankan itu sendiri. Peluang dari lingkungan teknologi ini, yang pertama, perusahaan lebih efisien secara biaya karena dapat menurunkan biaya operasional perusahaan. Yang kedua, pengembangan teknologi dengan pengaplikasian layanan yang berbasis customer oriented. Yang ketiga, membuka peluang kemitraan dengan vendor IT. Yang keempat, analisis big data dapat digunakan untuk menemukan pola perilaku konsumen. Yang kelima, digitalisasi sistem operasional perbankan dan memanfaatkan media sosial dalam pemasaran produknya. Ancaman dari lingkungan ini, yang pertama, kemajuan teknologi memerlukan dana yang lebih besar dalam pengembangannya. Yang kedua, munculnya techfin dapat mengganggu ekosistem jasa keuangan segmen mikro. Yang ketiga, penggunaan teknologi berbasis internet rawan terhadap peretasan sistem data nasabah dan pembobolan bank. Implementasi dari lingkungan ini diharapkan BSY melakukan pengembangan layanan mobile dan internet banking secara progresif. Yang kedua, BSY bekerjasama dengan Techfin untuk pengembangan teknologi. Yang ketiga, memanfaatkan analisis yang berbasis big data agar pemasaran sesuai dan akurat. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan vendor IT yang berkompeten. Baik, untuk selanjutnya, yang keenam adalah lingkungan pemerintah. Kebijakan dari pemerintah yang tertuju pada masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan kurang memanfaatkan keberadaan BPR yang sebenarnya lebih mengenali kondisi masyarakat tersebut. Keraguan pemerintah maupun masyarakat terhadap kemampuan BPR dalam penyediaan pelayanan perbankan akibat sumber daya manusia sebagai pelaksananya dan tingkat profesionalitasnya yang diragukan karena dianggap hanya sebagai bank kecil dengan tingkat mobilitas dan kegiatan yang kecil pula. Untuk peluang dari lingkungan pemerintah ini, yang pertama, membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan dana sebagai target pendanaan. Yang kedua, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak ekonomi lemah dan usaha kecil, maka BPR adalah bank yang paling mengenali masyarakat tersebut. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pengusaha daerah untuk menggerakkan potensi ekonomi daerah. Ancamannya, yang pertama, persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan seperti kurang tahunya masyarakat terhadap keberadaan BPR. Yang kedua, pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkesan kurang mendukung dan kurang melakukan sosialisasi dengan kebijakan yang mengarah pada kelompok sasaran yang menjadi tujuan BPR. Implementasi yang dapat dilakukan BSY yang pertama, memberikan bantuan kredit kepada pedagang atau pengusaha kecil di desa dan di kota, dan menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan deposito. Yang kedua, BSY membantu pemerintah dalam penyerapan lapangan tenaga kerja. Yang ketiga, BSY membantu kemajuan pemerataan ekonomi di daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro. Berdasarkan analisis faktor lingkungan eksternal Bank Surya Yuda tersebut, dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank Surya Yuda antara lain adalah faktor lingkungan ekonomi, demografi, sosial budaya, politik, teknologi, dan pemerintah. Hasil analisis faktor lingkungan eksternal ini mempengaruhi bisnis dan perusahaan wajib mengimplementasikannya agar dapat bertahan dan bersaing secara kompetitif. Yang kedua, peluang dan ancaman yang telah dianalisis akan berimplikasi pada proses bisnis perusahaan, sehingga perusahaan harus mengkombinasikan analisis faktor lingkungan bisnis eksternal dengan mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan ancaman dan peluang dari masing-masing faktor lingkungan eksternal tersebut, BSY memiliki potensi yang besar untuk
terus berkembang dan tumbuh menjadi BPR regional di Jawa Tengah dan terkemuka di Indonesia, sesuai dengan visi perusahaan tersebut. Selanjutnya, saran yang penulis berikan untuk Bank Surya Yuda yang pertama, BSI harus memperhatikan faktor lingkungan eksternal untuk mempercepat dan memperlancar pengembangan bisnisnya. Yang kedua, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, BSI harus melakukan penyesuaian strategi bisnis dan memperhatikan keadaan internal perusahaan dan mengimplementasikan strategi tersebut. Yang ketiga, sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait BSY agar lebih dikenal dengan memanfaatkan semua media sosial yang tersedia. Dan yang terakhir, BSY harus terus melakukan pengembangan teknologi yang berorientasi kepada kemudahan dan kecepatan pelayanan nasabah. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.